Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri yang masih di rumah, kita ngaji via online, melanjutkan bab tanazu' fil amal. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tanazu'i fil amali. Utawi iki iku bab tanazu', ya, rebutan ing dalem amal. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama amilani au aktsaru wa yata'akhkhara ma'mulun fa aktsaru wa yakunu kullu wahidin minal awamilil mutaqaddimati yatlubu dzalikal mutaakhira. Lan utawi hakikate tanazu' iku yentah nerima dimin apa amil roro atawa luwi akeh, lan nerima akhir apa siji makmul mangka luwi akeh, lan ana apa saban-saban kang siji saking sakeh amil kang dimin iku ngeprih apa kullu wahid ing mengkonon makmul kang akhir. Nahwu qalihi ta'ala iku seumpamane firman Allah ta'ala, atuni ufril alaihi qitra, ya, nekaakenlah sapa sira kabeh ing isun mangka bakal nuruhaken sapa isun alaihi ing atase al hadid, ya, besi, qitron ing tembaga panas. Ini potongan surat Al-Kahfi ayat 96. Wa qaulika lan ucapan andika dorobani wa akramtu zaidan, wis mukul ing isun lan ngemulyakaken sapa isun ing Zaid. Wa nahwu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin, lan seumpamane lafad Allahumma ya Allah sholli ngerahmatilah sapa andika, wa sallim lan nyelametakenlah sapa andika, wa barik lan ngeberkahilah sapa andika ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilaini minal awamili syi'ta, lan ora ana perbedaan iku tetep ing dalem wenange ngamalaken endi amil roro saking sakehe amil syi'ta hale kersa sapa andika. Wa innamal khilafu fil aula, lan angin pastine utawi perbedaan iku tetep ing dalem kang luwih utama, ya, dibacanya aula, ya, bukan ula. Fakhtaral basariyuna i'mala tsani likurbihi, mangka milih sapa ulama Basrah kabeh ing ngamalaken fiil kang kapingdo, ya, atau amil kang kapingdo likurbihi karena pareke athani. Wakhtaral kufiyuna i'malal awwali lisabqihi, lan milih sapa ulama Kufah, lan wis milih sapa ulama Kufah kabeh ing ngamalakene kang pertama, ya, amil pertama lisabqihi karena dimine al awal, ya. Fa in a'maltal awwala a'maltat tsaniya fi dhamiri dzalikal ismil mutanaza'i fihi, maka lamun ngamalaken sapa andika ing fiil kang pertama mangka ngamalaken sapa andika ing fiil kang kapingdo ing dalem dhamir mengkonon isim al mutanaza'i fihi, ya, kang den rebutaken, ya, fihi ing dalam al mutanaza'. Fatakulu mangka ngucap sapa andika qoma wa qa'ada akhwaka, wis ngadeg lan wis dodok sapa karone sapa dulur roro andika. Wa darabani wa akramtuhu zaidun, lan wis mukul ing isun lan wis ngemulyakaken sapa isun ing Zaid, Zaidun sapa Zaid. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka,
lan wis ngemulyakaken sapa isun ing karone akhwaka sapa dulur roro andika. Wa marartu bihima akhwaka, lan wis lewat bi ketemu kelawan isun. Marartu bihima wis lewat sapa isun bihima ketemu kelawan karone akhwaka sapa dulur roro andika. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ya Allah, ngerahmatilah sapa andika lan nyelamatakenlah sapa andika ing atasan Nabi Muhammad, lan ngeberkahilah sapa andika ing atasan Nabi Muhammad ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Wa in a'malta tsaniya fa in ihtajal awwalu ila marfu'in admartahu. Lan lamun ngamalaken sapa andika ing fiil kang kapingdo, mangka lamun butuh apa fiil pertama maring kang den rofa'aken admartahu, mangka gawe domir sapa andika hu ing al awal ya, hu-nya fiil kang pertama. Taku lu ngucap sapa andika qoma wa qa'ada akhwaka, wis ngadeg sapa karone lan wis dodok sapa dulur roro andika. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadzaftahu, lan lamun butuh apa al awal ila mansubin maring kang den nasobaken atawa kang den jeraken, hadzaftahu mangka ngebuang sapa andika hu ing mansub ya au majrur. Kal ayati kaya ayah ya, kaya ayat yang tadi ya, yaitu atuni ufrik alaihi kitra. Wa ka qaulika lan kaya lan kaya ucapane andika darabtu wa darabani akhwaka, mukul sapa isun lan wis mukul ni ing isun akhwaka sapa dulur roro andika. Wa marartu wa marrabi akhwaka, lan wis lewat sapa isun lan wa marra lan wis lewat bi ketemu kelawan isun akhwaka sapa dulur roro andika. Sudah, nanti akan dilanjutkan bab ta'ajub ya. Sekarang kita langsung ke ya, penjelasannya. Bab tanazu' fil amal, yaitu tanazu' itu kalau secara bahasa artinya bisa bertentangan ya, tanazu' atau berebut ya, berebut bisa bertentangan, bisa juga berebut ya. Fil amal, dalam amal ya, maksud berebut di sini ya karena ada dua fiil ya, dua fiil, nah masing-masing fiil ya, ya dua fiil atau lebih ya, masing-masing berebut, berkeinginan untuk beramal ya. Artinya masing-masing fiil ingin difungsikan begitu ya. Sekarang menurut hakikatnya atau menurut istilah di sini ya, wa haqiqatuhu ayataqaddama amilani au aktsaru ya, hakikat tanazu itu didahulukannya amil dua amil atau lebih, dan diakhirkannya satu ma'mul atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin minal awamilil mutaqaddimati yatlubu dzalikal mutaakhira. Setiap amil yang yang didahulukan tadi ya, semuanya menginginkan ya untuk memiliki makmul yang ada di akhir ya, padahal makmulnya cuma satu tapi direbutkan ya oleh masing-masing amil ya. Nah, untuk lebih mudah dipahami bahwa tanazu itu ya, arti secara bahasa memang rebutan ya.
Tapi kalau secara istilah untuk lebih mudah dipahami, artinya dua amil ya, merebutkan satu makmul. Nah, itu tanazu. Kita langsung ke contohnya. Ini sudah ada contoh yang saya siapkan. Contoh tanazu ya. Ada 4 contoh. Yang pertama, atuni ufrig alaihi kitro ya. Atu ya, ini fi'il amr ya, dinamakan juga dengan amil yang pertama. Kemudian ufrig ini fi'il mudhari ya, dinamakan juga dengan amil yang kedua. Jadi ada dua amil, masing-masing dari amil ini merebutkan lafad kitron ya, tentunya dengan dengan masing-masing kebutuhan ya. Atuni ini membutuhkan makmul berupa maf'ul bih yang kedua ya, jadi kalau kitron ini dimiliki oleh atuni ya, maka kitron kedudukannya sebagai maf'ul yang kedua dari atuni. Sedangkan ufrig ini membutuhkan maf'ul bih saja ya, yaitu lafad kitron juga. Jadi dua amil merebutkan satu makmul. Kemudian contoh yang kedua, dorobani wa akramtu zaidan. Amil yang pertama doroba ya, berupa fi'il madi. Amil yang kedua akroma, juga fi'il madi ya. Kedua fi'il ini masing-masing merebutkan lafad zaid ya. Doroba ini membutuhkan makmul berupa fa'il ya, berupa marfu ya, yaitu fa'il. Maka doroba jika ini difungsikan ya, maka zaidan ini fa'il dari doroba. Dorobani zaidun ya, wismukul ing isun sapa zaid ya, zaid telah memukulku. Tetapi jika zaid ini maf'ul dari akroma ya, maka tidak lagi dibaca zaidun tetapi dibaca zaidan, karena sebagai maf'ul bih dari akroma ya, kalau kita memfungsikan fi'il yang kedua. Jadi kalau fi'il pertama yang difungsikan maka dibacanya zaidun. Kalau fi'il kedua yang difungsikan maka dibacanya zaidan. Contoh yang ketiga, marartu wa marrabi akhwaka. Lewat isun lan wis lewat bi ketemu kelawan isun sapa dulu roro andike ya, saya lewat dan dua saudara saya ya lewat bertemu saya, begitu ya. Mungkin terjemahnya disesuaikan saja ya. Marartu ini fiil pertama, marra fiil yang kedua ya, atau ini amil pertama, ini amil kedua. Marartu membutuhkan majrur, sedangkan marra fiil yang kedua membutuhkan fa'il ya. Jika fiil pertama yang difungsikan, maka akhwaka ini majrur dari marartu, berarti marartu bi akhwaika ya, akhwaika bukan akhwaka. Jika fiil kedua yang difungsikan, maka marrabi akhwaka. Nah, jadi dua fiil ini merebutkan satu makmul. Kemudian contoh yang terakhir yaitu yang keempat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Di sini ada 3 fiil, sholli, salim,
dan wabarik ya. Nah, ini masing-masing dari fiil ini membutuhkan ma'mul, yaitu ala Muhammadin. Jadi kalau fiil pertama yang difungsikan berarti Allahumma sholli ala Muhammadin ya, dan seterusnya ya. Nah, itu contoh-contoh tentang tanazu ya. Jadi tanazu itu dua amil atau dua fiil ya, atau isim yang menyerupai fiil merebutkan satu ma'mul. Nah, dalam hal ini ya, dalam tanazu ya, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan di kalangan nahwiyin ya, bahwa fiil yang mana saja itu boleh difungsikan ya. Boleh memfungsikan fiil yang pertama, boleh juga memfungsikan fiil yang kedua. Artinya semua ulama sepakat ya, salah satunya boleh ya. Hanya saja terdapat perbedaan pada fiil yang manakah yang lebih utama ya, atau amil yang manakah yang lebih kuat untuk ma'mul yang satu ini. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel ya. Ikhtaral kufiyuna i'malal awwali lisabqihi. Ulama Kufah ya, ini pendapatnya ya, memilih memfungsikan fiil yang pertama. Alasannya lisabqihi, karena fiil yang pertama itu letaknya lebih dahulu ya. Letaknya lebih awal daripada fiil yang kedua. Nah, maka di sini yang diwarnai dengan merah ini adalah fiil yang difungsikan dan ma'mulnya juga ditandai dengan warna merah ya. Artinya ini anggap ini tidak ada ya. Jadi dorobani Zaidun begitu ya. Qoma akhwaka, dorobani akhwaka, marrobi akhwaka ya, dan seterusnya. Karena yang difungsikan adalah fiil yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penjelasannya menurut pendapat ulama Kufah. Jika yang difungsikan adalah fiil yang pertama, maka pada fiil yang kedua harus dibuatkan domir yang sesuai dengan ma'mul yang direbutkan. Nah, di sini yang difungsikan fiil pertama. Sedangkan fiil yang keduanya ini tidak difungsikan. Nah, maka fiil yang kedua ini harus ditambahkan dengan domir. Ini tadinya tidak ada domirnya ya, tadinya seperti ini. Dorobani wa akramtu Zaidun. Maka fiil yang kedua harus ditambahkan dengan domir. Mohon maaf, ini belum di setting. Tambahkan dengan domir, dan domirnya harus domir yang sesuai dengan ma'mulnya ya. Karena di sini ma'mulnya berupa isim mufrad, maka domirnya juga harus isim mufrad ya. Kemudian contoh yang kedua, koma wa qa'ada akhwaka. Nah, di sini juga belum ada alif. Koma wa qa'ada akhwaka, karena yang difungsikan fiil pertama, maka pada fiil yang kedua harus ditambahkan dengan domir yang sesuai dengan ma'mulnya. Nah, fiil kedua ini membutuhkan fa'il ya, maka fa'ilnya tambahkan dengan huruf alif sebagai pengganti ya, sebagai domir pengganti dari lafaz akhwaka. Dorobani wa akramtuhuma. Nah, ini juga sama saja, ini belum ada tadinya. Fiil pertama yang difungsikan, maka pada fiil yang kedua tambahkan dengan domir yang sesuai dengan ma'mulnya ya, dengan ma'mul akhwaka, dengan isim yang yang direbutkan ya. Akramtu membutuhkannya maf'ul bih ya. Sedangkan ma'mulnya berbentuk musanna ya, maka tambahkan dengan domir huma. Akramtu huma. Marrobi wa marartu. Nah, ini juga tadinya tidak ada ya.
Nah, karena yang difungsikan fiil pertama, nah, maka fiil yang kedua tambahkan dengan bihima, yaitu domir yang sesuai dengan ma'mul yang direbutkan ya. Akhwat tasniyah, maka hima juga berbentuk tasniyah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Nah, ini fiil yang pertama yang difungsikan, sholli ala Muhammadin. Maka pada fiil yang kedua ya harus ditambahkan dengan domir yang sesuai ya, ala Muhammadin, ya Muhammadin ini mufrad, maka tambahkan dengan domir alaihi ya, wa barik alaihi ala Muhammadin. Selanjutnya menurut pendapat ulama Basrah, ikhtaral basariyuna i'mal tsani likurbihi. Pendapat ulama Basrah ya, memfungsikan fiil yang kedua ya. Alasannya likurbihi ya, karena fiil yang kedua ini ya lebih dekat dengan ma'mul. Kemudian ketentuan ya, ketentuan jika fiil kedua yang difungsikan ya. Jika yang difungsikan adalah fiil yang kedua, maka pada fiil yang pertama dilihat kebutuhannya. Jika membutuhkan ma'mul marfu, maka buatkan domir yang sesuai dengan isim yang direbutkan. Jika membutuhkan ma'mul mansub atau majrur, maka wajib membuangnya. Artinya membuang mansub dan majrur. Nah, contoh yang pertama yaitu fiil yang membutuhkan ma'mul marfu. Ya, artinya fiil pertamanya membutuhkan ma'mul marfu. Nah, ini kita buang dulu ya supaya gampang, supaya lebih dipahami. Menurut ulama Basrah bahwa fiil kedua ini lebih kuat ya, lebih kuat untuk difungsikan. Alasannya karena lebih dekat dengan ma'mul ya, jadi ma'mul ini lafaz akhwaka ini berkedudukan sebagai fa'il dari qa'ada ya. Nah, ketentuannya jika amil yang kedua yang difungsikan, maka pada fiil yang pertama ya, amil yang pertama harus ditambahkan dengan domir yang sesuai ya. Kita lihat dulu, kita lihat kebutuhan fiil pertamanya ya. Fiil pertama ini kita lihat fiil pertama membutuhkannya apa. Kalau membutuhkannya marfu, yaitu dalam hal ini yaitu membutuhkan fa'il ya, maka harus ditambahkan dengan domir yang sesuai dengan ma'mul ya. Berarti kita tinggal menambahkan huruf alif ya, qoma wa qa'ada akhwaka ya, wis ngadeg sapa karone ya. Yang dimaksud apa karone di sini adalah akhwaka ya. Kemudian contoh yang kedua, dorobani wa akramtu akhwaika ya, wa akramtu akhwaika inilah fiil yang kedua yang difungsikan ya, maka ma'mul ya akhwaika adalah ma'mul dari akramtu ya sebagai maf'ul bihnya. Sedangkan dorobani ya, fiil yang pertama ya, harus dilihat dulu kebutuhannya apa. Nah, kalau membutuhkannya marfu, maka harus ditambahkan dengan domir ya, domir yang sesuai dengan ma'mul yang satu ini ya, yaitu lafaz akhwaika. Dorobani berarti tambahkan dengan huruf
alif ya. Dengan huruf alif ya, alif tasniyah. Jadi maknanya ya, telah mukul ya, keduanya telah mukul saya, maksudnya keduanya akhwaika. Nah itu apabila fiil yang kedua yang difungsikan, maka fiil yang pertama harus dilihat dulu kebutuhannya apa. Kalau membutuhkannya marfu ya, maka harus ditambahkan dengan domir. Kemudian contoh yang membutuhkan ma'mul mansub atau majrur. Darabtu wa darabani akhwaka, marartu wa marra bi akhwaka, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Nah, di sini darabtu tidak difungsikan ya, marartu tidak difungsikan. Begitu juga dengan sholli ya, yang difungsikan fiil yang keduanya. Dorobani akhwaka, wis mukul ing isun sapa dulur ro andike ya, wis lewat bi ketemu kelawan isun sapa dulur ro andike ya, dan seterusnya. Dorobtu ya, lihat kebutuhannya. Dorobtu ini membutuhkan mansub ya, karena dorobtu yang belum ada adalah maf'ul bihnya ya, harusnya ini ditambahkan dengan domir yang sesuai dengan akhwaka, yaitu lapad huma berarti ya, lapad huma. Nah menurut pendapat ulama Basrah ya, ketika fiil kedua difungsikan, maka fiil yang pertama ketika membutuhkannya mansub, yang dibutuhkannya mansub, maka harus dibuang mansubnya ya, dorob tu. Begitu juga ketika yang yang dibutuhkannya majrur, berarti yang sesuai dengan akhwaka ini adalah domir huma ya, berarti tambahkan huruf ba bi hima. Nah karena marartu fiil yang pertama membutuhkan majrur, maka domir ini harus dibuang. Jadi cukup marartu wa marrobi akhwaka ya. Begitu juga pada contoh yang terakhir ya, Allahumma sholli, ini fiil pertama tidak difungsikan, yang difungsikan fiil yang kedua. Nah ini ada catatan ya, yang jika amilnya lebih dari 2 ya, maka fiil yang kedua dan fiil yang ketiga itu kedudukannya sama saja. Nah, artinya ini anggaplah ini satu fiil begitu ya. Anggap ini satu fiil dimasukkan kepada fiil yang kedua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Ya, harusnya Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi wasallim wa barik ala Muhammadin ya. Nah, karena sholli fiil pertama ini membutuhkannya majrur, maka domirnya harus dibuang ya. Karena itu dua pendapat ya, yaitu tentang tentang pembahasan tanazu. Yang pertama pendapat ulama Kufah, dan yang kedua pendapatnya ulama Basrah ya. Kemudian ada syarat tanazu ya, syaratnya ada 2. Yang pertama ayakun al-amilu mutaqaddimatan wal ma'mulu mutaakhiratan ya. Amilnya yang pertama, amilnya harus didahulukan ya, dan ma'mul diakhirkan. Nah contoh seperti ini, fala taqulu ya, artinya ini contoh yang salah ya. Fala taqulu ya, artinya jangan mengucap, jangan mengatakan seperti ini, zaidun koma wa qa'ada. Ini contoh yang salah karena ketentuannya amilnya harus lebih dahulu ya daripada ma'mul ya, harus seperti ini. Nah ini baru dinamakan koma wa qa'ada zaidun, ini baru dinamakan tanazu. Kalau yang tadi bukan ya. Nah seperti ini bukan tanazu.
Yang kedua, ayakuna kullu wahidin minal awamili irtibaton. Ya. Setiap ya, amil ya, dari amil yang satu, yang kedua, atau yang ketiga, ya semuanya harus irtibat. Ya, artinya irtibat itu harus ada keterkaitan. Ya. Ada keterkaitan dalam hal maknanya ya, ataupun ada keterkaitan dengan dengan atof. Nah, contoh di sini falatakulu koma ko ada zaidun, ini tidak boleh ya, ini bukan tanazu. Kenapa? Karena tidak ada irtibat antara fiil yang pertama dengan fiil yang kedua. Ya. Telah berdiri, telah duduk, Zaid. Ya, Zaid telah berdiri, telah duduk. Nah, ini bikin bingung ya. Sebenarnya Zaid ini berdiri apa duduk? Nah, kecuali bisa ya, kalau tambahkan dengan huruf waw baru bisa. Koma wa qa'ada Zaidun. Nah, ini boleh. Kalau ini namanya ada irtibat. Ya, artinya irtibatnya dengan huruf atof ya, sebagai kata sambung. Telah berdiri dan telah duduk Zaid. Ya. Kenapa ini ada irtibat? Ya, karena huruf waw ini bisa menjadi pengait ya antara makna fiil yang pertama dengan makna fiil yang kedua. Artinya bisa saja Zaid berdiri, setelah berdiri kemudian duduk. Nah, itu karena ada huruf waw ya, jadi ada jeda waktu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab tanazu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi yang belum paham ya silahkan nanti ditanyakan ya. Untuk selanjutnya insya Allah akan dibuatkan videonya kembali, yaitu tentang ta'ajub ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.